Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong, melindungi kami di sepanjang malam, dan pagi ini kembali kami ada. Kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bentuk hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 1-6. Tertulis demikian: Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang iri hati terhadap sesamanya tidak mempunyai ketenangan dalam hati. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak marah dan tidak iri hati terhadap orang yang jahat dan curang. Walaupun kelihatannya hidup mereka enak, sejahtera, bahagia di dunia, tapi pada akhirnya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan akan menerima kebinasaan yang kekal. Sebagai pengikut Kristus yang setia, kita mungkin mengalami kesukaran dalam hidup ini, tapi pembelaan dan pertolongan Tuhan tetap nyata, dan ada upah kekal yang menanti kita. Dalam ayat ini saudara dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Inilah ciri sikap hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita bergembira bukan karena harta, bukan karena keadaan, bukan karena hal-hal lain yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita bergembira karena Tuhan. Ini berarti saudara, walaupun keadaan tidak menggembirakan secara lahiriah, tapi hati kita tetap bergembira. Mulut kita penuh dengan senyum dan tertawa karena Tuhan. Meskipun kita mengalami tantangan berat, bahkan kegagalan, tapi kita tetap bersukacita. Hati kita penuh dengan sorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi pandemi di dunia saat ini nampaknya mencemaskan. Banyak orang yang sudah tidak tahan dengan lockdown dan mulai mencari pelampiasan dan kegembiraan. Kegiatan sepak bola Piala Euro seakan menjadi penghilang stres dan dianggap sebagai sesuatu yang menggembirakan. Banyak orang yang mulai beraktivitas judi bola dan melupakan situasi pandemi yang melanda. Tapi ini bukan kegembiraan yang sejati. Sebagian dari kita mungkin ikut menikmati ajang sepak bola ini dan merasa gembira karena adanya tontonan yang seru. Tapi kembali saudara, kita perlu sadari bahwa bukan ini kegembiraan yang dimaksudkan. Lihatlah saudara bahwa pertandingan sepak bola ini banyak menimbulkan kesedihan di kalangan pendukung yang timnya kalah. Saudara yang terkasih, bergembira karena Tuhan tidak didasarkan pada hal yang lahiriah, tapi merupakan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus yang diberikan Tuhan di dalam kita memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan dalam berbagai situasi yang kita alami di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan,
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini saudara dapat lebih kita pahami setelah Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersukacita di tengah-tengah masalah, untuk kuat dalam kelemahan, tetap semangat dalam kegagalan, berkemenangan dalam penderitaan, dan penuh ketenangan dalam pergumulan. Roh Kudus yang menolong kita untuk tetap bersukacita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Inilah saudara, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Kita dimampukan untuk bergembira karena Tuhan, karena pribadinya, sebab hanya Tuhan yang menjadi fokus dalam hidup kita. Ada satu janji dalam ayat ini bagi kita yang bergembira karena Tuhan, yaitu Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tentu yang akan Dia berikan adalah hal yang baik. Tuhan akan melimpahkan kebaikan bagi kita yang setia dan percaya kepadanya, serta bersukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami baca, kami renungkan bersama, yang memberikan kami kesadaran bahwa kami dapat tetap bergembira, dapat tetap bersukacita, bukan karena berbagai hal yang ada, yang terjadi dalam hidup kami, tapi semata-mata karena Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita kami, Engkau penghiburan dan kekuatan kami di dalam sepanjang perjalanan hidup kami di bumi ini. Situasi dunia berubah, tapi Engkau tetap sama, dan sukacita kami semakin melimpah-limpah di dalam Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar renungan ini. Berkatilah kami semua, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan berikan sukacita serta semangat yang baru. Yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang sedang dilanda masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan situasi yang ada saat ini, dan pulihkan juga semua bangsa di dunia. Satu hal yang kami minta dan doakan ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa dapat mengenal dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap hati dan ubahkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah dalam segala aktivitas kami, nama-Mu ya Tuhan senantiasa kami muliakan, dan hati-Mu ya Tuhan kami senangkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.